Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ASEAN Political Security Community atau yang disingkat dengan APSC. Berikut ini merupakan nama-nama kelompok kami yang tergabung dalam struktur organisasi APSC. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa materi tentang APSC. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya APSC. Sejak awal terbentuknya, ASEAN sudah merupakan komunitas keamanan atau security community karena semangat awal didirikannya adalah untuk menyelesaikan berbagai problem keamanan yang lebih banyak menyangkut dengan hubungan bilateral, terutama butir penting awal pembentukan ASEAN sebagaimana tertuang dalam deklarasi Bangkok ditujukan untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN kemudian menyadari pentingnya kerangka legal formal dalam kerjasama keamanan. Maka lahirlah ide pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN atau disingkat dengan APSC. Ide pembentukan APSC pertama kali muncul pada konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003. Kemudian APSC akhirnya terbentuk pada KTT ASEAN ke-12 yang digelar di Cebu, Filipina pada 11-14 Januari 2015. Diawali dengan penggunaan istilah Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community atau yang disingkat dengan ASC. Diubah nama menjadi Komunitas Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau APSC. Pemakaian istilah baru ini didasari oleh pengertian di mana kerjasama ASEAN di bidang ini tidak hanya sebatas pada aspek politik saja, tapi juga aspek keamanan. Selanjutnya kita akan melihat tindakan-tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh APSC. Sebagaimana ketika terdapat permasalahan mengenai keamanan di kawasan regional, APSC sebagai wadah kerjasama di bidang keamanan akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan prinsip negosiasi sesuai dengan tujuan dari APSC itu sendiri. Pertemuan yang diadakan di bawah APSC dengan tujuan untuk mengevaluasi lebih lanjut terkait masalah-masalah yang dihadapi, yaitu antara lain pertama ASEAN Foreign Minister Meeting, yang kedua ASEAN Defense Ministerial Meeting, yang ketiga Commission on the SEANWZ, yang keempat ASEAN Law Ministerial Meeting, dan yang terakhir yaitu ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime. Secara umum, APSC memiliki 7 rancangan aksi atau 7 Plan of Action dalam menjalankan tujuannya. Di antara lain yaitu Political Development, Shaping and Sharing of Norms, Conflict Prevention, Conflict Resolution, Post-Conflict Peace Building, Implementing Mechanism, dan Area of Activities. Merujuk pada rancangan aksi Plan of Action APSC, ASEAN akhirnya mampu membuat berbagai kebijakan terkait isu-isu keamanan komprehensif. Di antaranya yaitu APSC turut berperan serta dalam permasalahan peredaran dan perdagangan senjata ringan kalinier kecil atau disingkat dengan SRKK, yang termasuk dalam isu transnational crime karena senjata tersebut didapat secara ilegal untuk mendukung gerakan separatis yang dapat digolongkan dalam kejahatan terorganisir. Untuk mengkaji persoalan SRKK, APSC melakukan pertemuan dalam ASEAN Ministerial Meeting. Kemudian, hasil dari pertemuan tingkat menteri tersebut melahirkan perjanjian dan termasuk juga dalam ASEAN Plan of Action Combat Transnational. Selanjutnya dengan ada APSC, ASEAN mewujudkan kebijakan terkait penanganan isu terorisme di Asia Tenggara, yaitu melalui ASEAN Convention on Countering Terrorism atau disingkat dengan ACCT. Dalam rangka memajukan dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM di kawasan Asia Tenggara, maka dibentuk ASEAN Governmental Commission on Human Rights atau disingkat dengan AICHR. Pembentukan AICHR ini sejalan dengan APSC Plan of Action, yaitu dalam komponen Shaping and Sharing of Norms yang bertujuan untuk mencapai standar kepatuhan yang sama terhadap norma perilaku yang baik antara anggota ASEAN. Selanjutnya yaitu kepentingan keamanan yang dijalankan APSC. Yang pertama yaitu kerjasama bidang politik, mencangkup memajukan pemerintahan yang baik, memajukan prinsip-prinsip demokrasi, memajukan kedamaian dan stabilitas kawasan, menjamin implementasi SEANWZ
FZ dan rencana aksinya, memajukan kerjasama maritim ASEAN, memajukan resolusi konflik dan penyelesaian sengketa secara damai, memperkuat sentralitas ASEAN, dan memajukan hubungan dengan pihak eksternal. Yang kedua yaitu kerjasama bidang keamanan, mencangkup pencegahan konflik dan upaya-upaya membangun kepercayaan atau confidence building measure atau yang disingkat dengan CBM. Penguatan proses ARF, penanganan isu keamanan non-tradisional, penguatan kerjasama ASEAN dalam penanganan bencana dan tanggap darurat, pemajuan transparansi dan pemahaman mengenai kebijakan pertahanan dan persepsi keamanan. Efektivitas EPSI. EPSI memegang peran yang cukup penting dalam upaya pencegahan timbulnya konflik bersenjata dalam kawasan ASEAN Tenggara. Dalam hal ini, ASEAN melalui EPSI memfokuskan diri kepada proses hukum melalui instrumen penyelesaian dan pencegahan konflik yang telah dibuat sebelumnya, seperti misalnya Treaty of Amity and Cooperation in South ASEAN. Yang kedua, Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone Treaty. Dan yang ketiga, EPSI juga mengembangkan peran ASEAN dalam konflik Laut Cina Selatan melalui pengembangan Declaration on Conduct atau DOC menjadi satu Code of Conduct atau COC. Sekian penjelasan tentang ASEAN Political Security Community dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.